Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Slamet. Saya akan kembali melanjutkan jalan cerita film tentang Star Material Good Technique. Pada bagian kedua sebelumnya, Yasingha mulai berlatih dengan Master Singsu bersama kedua temannya An Soo-yun dan Yang Yu di Akademik Bela Diri. Hingga para murid mulai melakukan ujian berburu monster hutan bersama Guru Chushian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke bagian selanjutnya. Scene pertama kita diperlihatkan Yasingha, An Soo-yun, Ling Hong, dan Liang Yu yang telah berhasil mengalahkan monster burung api. Hari mulai larut, pelatihan pun selesai dan semua murid diperintahkan untuk kembali istirahat ke tenda mereka masing-masing. Scene berganti malam hari di tenda milik Yasingha yang didatangi oleh An Soo-yun. Tanpa sepengetahuan Yasingha, An Soo-yun melukai sendiri kakinya hanya untuk bisa disembuhkan oleh Yasingha. Yasingha melakukan praktek penyembuhan terhadap An Soo-yun. Singkat waktu, luka yang ada di kaki An Soo-yun hilang tanpa bekas. An Soo-yun ini tipe-tipe sendiri ya teman-teman. Jadi setelah selesai penyembuhan, dia langsung berterima kasih dan pergi keluar tenda Yasingha. Tak selang beberapa lama, An Soo-yun keluar. Ling Hong datang ke tenda milik Yasingha. Saat akan masuk ke dalam tenda Yasingha, dia menatap keluar dengan tatapan membunuh dan langsung masuk ke tenda dengan tatapan biasa. Ling Hong memberikan 2 batu bintang yang bisa membantu kultivasi seseorang. Awalnya, Yasingha sangat berat untuk menerima batu tersebut karena sangat berharga. Namun Ling Hong memaksa untuk menerima batu tersebut. Ling Hong meminta Yasingha untuk menyembuhkan luka di tangannya. Dalam waktu singkat, tangannya pun telah sembuh. Ling Hong pada malam itu beristirahat di tenda milik Yasingha. Singkat cerita, pagi pun tiba dengan keributan yang terjadi. Yasingha pergi duluan untuk mencari tahu. Saat keluar, dia bertemu dengan An Soo-yun dan menceritakan bahwa Liang Jian telah tewas. Saat sampai di tempat kejadian perkara, Liang Jian dipenuhi luka di bagian tubuhnya. Guru Chushian telah mengirim seseorang untuk memberikan informasi tentang kejadian ini ke dekan di akademik dan akan sampai pada sore ini. Liang Yu yang tahu saudara seperguruannya telah meninggal, memohon kepada Guru Chushian untuk bisa menemukan pelakunya dan membalaskan dendamnya. Karena konflik yang terjadi kemarin, Liang Yu yakin bahwa yang melakukannya adalah Yasingha. Karena provokasi yang disampaikannya tersebut, teman-teman yang lain juga mulai menuduh Yasingha lah yang melakukannya. An Soo-yun menyangkal keras tuduhan yang dilontarkan kepada Yasingha. Hingga akhirnya dia berbohong jika semalam dia bersama Yasingha. Liang Yu yang mendengar hal itu semakin menyudutkan mereka hingga Yuning mengakui bahwa ikut bersama Yasingha dan An Soo-yun semalam. Guru Chushian menengahi keduanya dan belum bisa menentukan siapa pelakunya. Tapi menurut Guru Chushian, kejadian tersebut terjadi akibat serangan monster. Dan pada akhirnya Guru Chushian memperingatkan muridnya untuk terus berhati-hati. Tiba-tiba muncul pembawa pesan dan memberitahu bahwa jembatan yang telah dilewati sebelumnya telah dihancurkan. Ini membuat sulitnya akses untuk kembali menuju akademik. Saat ini mereka memiliki 6 guru. Guru Chushian langsung memberikan perintah agar setiap guru masing-masing menjaga 5-6 murid. Guru Chushian meminta teman-temannya untuk menguburkan jenazah Liang Jian. Namun Liang Yu tidak setuju akan hal itu. Hingga akhirnya dia mengikuti perintah dari gurunya. Scene berganti malam hari di dalam tenda milik Yasingha. Di sana berkumpul An Soo-yun, Yuning, dan Ling Hong. Mereka berempat berdiskusi masalah kejadian tadi pagi. Menurut Yasingha, kejadian tersebut merupakan balas dendam terhadap Liang Jian. Singkat cerita, mereka telah selesai berdiskusi dan kembali ke tendanya masing-masing. Yasingha mencoba kultivasi dengan menggunakan 2 batu bintang dan mempelajari teknik pembunuh kehancuran surgawi. Pada pagi hari tiba-tiba terjadi gempa. Yasingha langsung menuju ke tenda milik Ling Hong untuk mengeceknya. Tetapi ternyata dia sudah tidak lagi di dalam tenda. Yasingha ditarik menjauh oleh An Soo-yun ke tempat yang lebih aman. An Soo-yun bercerita kalau dia telah diminta untuk membawa Yasingha oleh Ling Hong ke tempat yang lebih aman. Saat dalam perjalanan, An Soo-yun mengatakan bahwa dari kejadian-kejadian yang aneh ini, dia mencurigakan Guru Chushian.
Untuk itu dia memberitahu Ye Xinghe agar tidak mudah mempercayai seseorang. Hari pun semakin siang, An Soyun dan Ye Xinghe sangat terkejut melihat ketiga murid lainnya telah terbaring tak bernyawa dengan penuh luka di bagian tubuhnya. Tiba-tiba muncul Liang Yu yang beranggapan bahwa mereka berdualah yang telah melakukannya. Tanpa babi bu, Liang Yu langsung menyerang Ye Xinghe dan dengan bola-bola api dan langsung saja Ye Xinghe melakukan teknik barunya. Yang Xinghe mengatakan kalau bukan mereka berdua yang melakukannya dan menantang Liang Yu jika masih ingin bertarung dengannya. Liang Yu tentu tidak begitu percaya dengan perkataannya dan meminta Xiang Yuning untuk bekerja sama untuk mengalahkan Ye Xinghe. Tentu saja Yuning tidak mau dan malah mempercayai perkataan Ye Xinghe. Mendengar hal itu, Liang Yu pergi meninggalkan Ye Xinghe, An Soyun, dan Yuning dengan perasaan yang marah. Menurut Ye Xinghe, kejadian tersebut kemungkinan dilakukan oleh monster, namun Ye Xinghe sendiri merasakan hal yang tidak masuk akal akan kejadian ini. Xia Yuning mengakhiri pembicaraan dengan mengajak mereka berdua pergi menjauh terlebih dahulu agar tidak terlihat lagi oleh orang lain dan bisa membuat kesalahpahaman yang baru. Pada akhirnya mereka menemukan sebuah gua untuk berlindung. Ye Xinghe berinisiatif pergi berburu terlebih dahulu untuk mencari makan malam dan menyuruh mereka beristirahat. Xia Yuning mulai membahas perasaan An Soyun. 我只是提醒你一下，不管是不是，最好不要用情太深，不然对你对他都没什么好处。 Scene berganti ke hutan di mana Ye Xinghe telah menemukan kelinci roh untuk dia buru yang sangat enak dan banyak manfaatnya. Terjadilah kejar-kejaran untuk menangkap kelinci roh tersebut, namun Ye Xinghe tidak mampu menangkap kelinci itu sampai akhirnya dia menyadari gerakan kelinci dan mencoba ke dalam seni bela dirinya. Namun itu belum cukup hingga dia memikirkan cara untuk menyerang jarak jauh. Ye Xinghe mengumpulkan energi bintang di tangannya dan lalu menebaskan kelinci tersebut dengan teknik bela api bintang. Tiba-tiba dari jauh ada seseorang misterius yang sedang memperhatikan Ye Xinghe. Scene pun berganti, Ye Xinghe kembali bertemu kedua temannya An Soyun dan Xia Yuning. Yuning sangat tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ye Xinghe dan ingin mengajaknya latih tanding untuk menunjukkan kemampuannya. An Soyun awalnya tidak setuju karena Xia Yuning telah berada di ranah surgawi tingkat kelima, sedangkan Ye Xinghe berada di ranah surgawi tingkat ketiga. Tapi Ye Xinghe menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, mereka bersiap masing-masing untuk melakukan latih tanding. Xia Yuning melepaskan pakaiannya untuk memperlihatkan armor kulit naga miliknya yang kuat dan elastis. Di sini kita tahu bahwa Xia Yuning memiliki seni bela diri naga dan langsung menyerang Ye Xinghe. Terjadilah adu jotos yang mana pertarungan ini dikuasai oleh Xia Yuning. Xia Yuning terus memprovokasi Ye Xinghe agar mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya. Ye Xinghe sekilas membayangkan gerbang yang ada di alam bawah sadarnya dan menggunakan kekuatan mata bintang tingkat kedua yang mana bisa melihat aliran ki dan gerakan lawan. Xia Yuning yang merasakan hal tersebut mulai menyerang kembali Ye Xinghe, tapi serangan yang dia berikan dapat dengan mudah dihalau oleh Ye Xinghe. Xia Yuning menyerang kembali Ye Xinghe dengan teknik ledakan naga yang mengarahkan langsung ke Ye Xinghe. Namun Ye Xinghe tidak mampu untuk menahan serangan tersebut dan akhirnya dia terpental dan tak sadarkan diri. Tak lama berselang, Ye Xinghe sadar dan menyebutkan bahwa kultivasinya masih sangat jauh dibandingkan dengan Xia Yuning. Xia Yuning memuji Ye Xinghe karena sebelumnya tidak ada yang mampu bertarung lama dengan dirinya yang memiliki kultivasi sama seperti Ye Xinghe. Oke teman-teman, itulah tadi cerita dari Star Metal God Technique episode ke-9, 10, 11, dan 12. Terima kasih yang telah mendengarkan sampai habis teman-teman. Silahkan tunggu untuk konten-konten video selanjutnya. Bye-bye.